Amiruddin. Beliau adalah salah satu sahabat dekat dari Habib Rizik Syihab. Di dalam postingannya di media sosial, ia baru saja menceritakan sebuah pengalaman yang tak mengenakan yang dialami oleh sahabatnya, yakni Habib Rizik Syihab, di mana Habib Rizik Syihab dikirim banyak karangan bunga yang pesannya justru mengkritik Habib Rizik. Sahabat aneh, Habib Rizik Syihab dikirim karangan bunga. Kagak tahu dah siapa pelakunya, tapi isi pesannya justru menghina beliau, disebut cucu Nabi palsu, dan macam-macam dah, tulis Haji Amiruddin ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sekalian ya. Ini tadi pagi Kiai Haji Imaduddin Usman itu berceramah di Parung di Bogor ya, tepatnya di Pondok Pesantren Al Basriyah ya, Parung Bogor. Itu gudangnya Mukibin itu ya, banyak Mukibinnya di situ ya. Harap cemas, saya cemas itu, jangan-jangan sama ya kejadian dengan yang di Cianjur ribut itu ya. Ternyata enggak coy, aman. Kenapa aman? Ya di situ ada Hercules. Tidak tanggung-tanggung, kayak Imad yang awal Hercules. Makanya aman ya. Aduh, mantap ini ya, mantap ya. Yang awal nggak tanggung-tanggung, Hercules yang awal itu. Mantap.
untuk negeri pengajian sarasahan untuk negeri alumni Kebun Siapa beliau itu? Kiai Haji Ahmad Rafiuddin. Beliau itu cucu dari guru abah saya, karena asalnya dari Petir, keturunan dari Kiai Haji Amir dan keturunan Kiai Haji Abu Yal Ghazali. Di sini juga hadir pasukan berani mati, pasukan BRIP untuk menjaga NKRI. Ini jamaahnya alhamdulillah dari berbagai macam kecamatan dan kabupaten, karena kita ngaji sampai ke Kabupaten Tangerang. Ini kehadiran Bapak dan Ibu ini juga dihadiri oleh Pak Hercules, ini menyatukan satu kesamaan, juga dihadiri oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, bahwa kita ini tidak terlepas ingin menjadi salah satu ya dari penduduk Indonesia, bangsa Indonesia yang benar-benar itu cinta tanah air. Pak Hercules ini seorang sosok yang diberi. Butuh energi yang nyegerin? Torpedo XL. Isi lebih banyak, energinya nyegerin. Dan tidak ada kelihatan selain ormas skrip di sana, nggak ada. Dan bawa barang truk-truk bikin tenda di sana. Hampir 1 bulan mereka di sana. Mereka sumbang semen, sumbang makanan, gurih, beras, uang pribadi dari mereka, partisipasi bahu membahu untuk membantu bencana alam yang menimpa masyarakat. Ya, saudara kita yang khususnya di Sukabumi. Jadi kalau bukan kita, mau siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, para ulama, para kiai, Pak Presiden kita ini orangnya keras, orangnya tegas, tapi orangnya untuk membela masyarakat, untuk membela kebenaran. Kenapa saya katakan seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak, para ulama, para kiai? Karena saya sedikit mengenal dengan beliau, sedikitnya, dan saya tahu karakter beliau sedikitnya, tapi semua orang tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Hercules Rosario Marshall setelah menilai dari perjalanan terkait dengan tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang selama ini didekati oleh LBY Lutfi bin Yahya, dianggap sebagai adiknya, ternyata punya pandangan lain. Karena sikap yang berlebihan inilah menilai dari apa yang diperjuangkan oleh Trah Wali Songo, Kiai Nusantara, untuk mengembalikan marwah ajaran leluhur. Maka setelah Hercules meneliti hal tersebut, menginstruksikan untuk bagaimana merapat mendukung ormas-ormas NU dan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, tinggalkan klan Pak Alwi yang notabene selama ini telah membodohi masyarakat Indonesia dengan cerita-cerita halu, kurofat, kualat, dan lain sebagainya. Bahkan mengaku Nduriyah Rasulullah SAW tertilik dari kitab nasab, manuskrip, dan genetika tidak tersambung sebagai Nduriyah Rasul. Maka dengan tegas Hercules menyiapkan pasukan untuk mengawal Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani saat mengaji di Bogor. Ini ditilik dari beberapa kegiatan yang selama ini terpantau. Maka Grip Jaya, pimpinan Hercules ini, kemarin kita pantau sudah merapat, dan satu ruangan dengan Hercules Kiai Imaduddin
saat manggung dikawal oleh pasukan Grip Jaya. Kita simak videonya sekali lagi lah, mohon maaf yang kami Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dihadiri oleh Pak Hercules ini menyatukan satu kesamaan, juga dihadiri oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, bahwa kita ini tidak terlepas ingin menjadi salah satu ya, dari penduduk Indonesia, bangsa Indonesia yang benar-benar itu cinta tanah air. Pak Hercules ini seorang sosok yang diberikan oleh Allah itu kemampuan majiah yang maha luar biasa. Beliau telah memeluk Islam dengan lama dan menikah dengan seorang muslimah yang sangat rajin ibadah. Dan Pak Hercules itu ngomong ke saya ini tidak takut kepada siapapun kecuali kepada kita. Satu, saya takut kepada Allah. Kedua, saya takut kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Ketiga, saya takut kepada istri saya. Tepuk tangan. Tadi bayangkan ya, saking cinta sama istri apapun itu selalu atas istri. Beliau itu seorang pengusaha sukses dan dermawan. Setiap malam Jumat di rumahnya ada minimal 100 yatim piatu baca Yasin dan dikasih uang 100.000 per orang, kadang-kadang 200.000, kadang-kadang ada 200 orang, dan banyak menyumbang masjid di mana-mana. Istrinya asalnya dari Indramayu, dan beliau ini sangat-sangat mencintai NKRI. Nah, ini sehingga kalau ada kelompok yang ingin merobek-robek negara, kalau ada kelompok yang ingin ini merobek-robek negara, menghancurkan persatuan dan kesatuan, beliau itu berada di garda paling depan. Tentang Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh ulama, kiai, tamu undangan yang kita hadir sama-sama di sini, dan saya di sini didampingi oleh Sekjen DPP Ormas Grip Jaya, dan didampingi juga Ketua DPD Ormas Grip Jaya Jawa Barat, Saudara Gabriel dan Sekjen Hadir Vertikal. Kami hadir sini untuk partisipasi untuk memberikan doa kepada almarhum yang hari ini dirayakan haul dan doa bersamanya, dan sekaligus memperingati haulnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya hanya cuma memberi sambutan singkat. Saya selama ini saya dikenal sebagai Pak Hercules preman Kenawan. Tetapi ibu-ibu bapak semua hari ini kita jumpa langsung empat mata dan bisa melihat fisik saya dan wajah saya langsung empat mata di acara haul ini. Namanya dinamika manusia hidup, semuanya pasti punya kekurangan, punya kelebihan, dan punya persoalan, punya masalah. Karena kita dinamika kita manusia hidup, tidak semua luput dari menjadi suci, menjadi bersih.